2 Manchester. dan juga ada Liverpool. Yang London Dua biasa merah, pinggir-pinggirin aja. Yang London yang biru sama merah, apalagi yang biru ya. Udah ngeluarin duit banyak, tapi bersaingnya di papan tengah. Aduh. Yap, ada yang rame nih. Ya, apa sih Kang? Abang Gitar, mainkan. Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulitin bola. Hei, karena ini dijulitin bola, karena ini dijulitin bola. Julitin bola, kami yang julid, kalian yang dosa. What's up Scorer, kembali lagi di Skor Indonesia. Tentunya masih bersama saya Fazar Zulfahmi dan rekan saya Kang Jalu Wisnu Wirajati di Julitin Bola. Kali ini Lemes banget ya Pak. karena sore. Biasanya kan kita malam. Kalau julid tuh semangatnya malam Kang. Jadi suasananya tuh lebih intim gitu. Sekarang sore. Jadi kita akan membahas tentang Enggak, yang kenapa lagi- sore nih? Karena malam padat jadwal. Oh iya. Saya ada meeting, Kang Jalo ada meeting. Luar biasa. Jadi sekarang kita akan membahas tentang persaingan juara Liga Inggris musim 2020-2021. Biarin aja dibilang kecepatan tapi ini seru. Enggak, tapi ini memang wajib dibahas sekarang, Benar, Jap. Karena apa Setuju. namanya? Posisi puncak klasemen ini kan berubah-ubah. Jap. Berubah-ubah tiap minggu. Kemarin Manchester United, terus sempat Leicester juga menang kan, dan akhirnya memuncaki klasemen. Terus ada Manchester City juga yang masih punya tabungan satu laga. Benar. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik. Yang orang-orang sering lupakan itu kita selalu membahas persaingan City Liverpool. Terus kemudian ketika Liverpool terpuruk, oke lah sekarang Manchester United juga ikut dalam persaingan. Tapi ada satu kuda hitam, Leicester yang tidak bisa kita lupakan juga tuh. Benar, Ya karena 5 tahun lalu pun mereka berhasil menjadi juara ketika dalam situasi kompetisi yang anomali. Ya. Ya kompetisi anomali itu kenapa disebut kompetisi anomali? Karena ketika tim-tim lain pun dalam performa yang sangat labil. Benar. Hal ini sangat Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan. sama Kejadian juga musim ini. Benar. Liverpool kehilangan Van Dijk, kehilangan Jota, hasilnya juga belum bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, sangat labil. Manchester United pun walaupun sempat berhasil menggoyang Liverpool dari puncak klasemen, namun kita tahu juga bahwa sebelum-sebelumnya mereka pun tidak dalam performa terbaiknya. Setuju. Ya kayak Leicester itu kan jarang, ibaratnya tidak terlalu tersorot lah dalam persaingan. Padahal dia punya 12 kemenangan loh. Berarti dia tuh jadi tim dengan kemenangan terbanyak di Premier League musim ini. Di bawahnya ada Manchester United dengan 11 kemenangan. Itu artinya kan Leicester ini punya chance yang sama gitu dengan 5 besar saat ini lah, yang bisa dibilang selisih poinnya tidak terlalu jauh. Ada Leicester, MU, City, Liverpool, Spurs. Itu kan selisih poinnya kalau sekarang ya 5-6 gitu kan. 4-5-6 poin. Everton gitu sama West Ham juga. Everton masih punya tabungan Benar. laga. Mereka juga selisihnya bisa nyalip Spurs lah kalau misalnya di tabungan laga itu menang. West Ham juga kita prediksi ya ini memang menjadi hal yang sangat menarik lah menurut saya. Memang yang cukup disayangkan adalah ada 2 tim besar yang justru terpental dalam persaingan besar ya. Sebut saja duo London lah, yang warna merah sama yang warna putih. Yang warna biru. Yang warna biru. Yang habis dikalahin sama Leicester juga kan. Yang habis dikalahin sama Leicester juga. Ya ini apa namanya? Ya benar-benar anomali lah musim ini ya. Memang dengan kondisi bahwa Liga Inggris terganggu oleh pandemi, tidak ada penonton, walaupun ada sebagian mulai ya, walaupun cuma sekitar 5.000, 3.000 penonton, ya tapi tetap itu ternyata cukup berpengaruh terhadap performa pemain di lapangan. Nah, coba kita bedah dikit lah nih. Dikit-dikit aja satu-satu. Dari Leicester City nih kan, di bawah Brendan Rodgers. Ya, bisa dibilang cukup stabil dengan pemain-pemainnya kayak Vardy juga jadi top skor, ibaratnya salah satu pencetak gol terbanyak musim ini. Gacor juga, ada James Maddison. Dengan komposisi pemain ibaratnya yang nama besarnya bisa dihitung pakai jari lah. Ya. Tapi bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Itu berarti faktor Brendan Rodgers-nya sangat kuat kan buat Leicester. Iya, kalau menurut saya sih Brendan Rodgers ini termasuk salah satu pelatih yang jenius ya. Kalau kita tahu ketika dia membawa Swansea naik ke promosi ke Premier League dengan mengandalkan pemain yang
mungkin kita ingat dulu Michu ya, one hit Michu. wonder ya. Iya. Terus kemudian ketika dia di Liverpool pun nyaris membawa tim tersebut menjadi juara, namun terkena kutukan runner up dan akhirnya dia terpental ya. Namun kalau kita lihat Leicester kuncinya adalah ketika kompetisi menuju akhir-akhir jam. Ya. Karena kita tahu musim lalu pun mereka sebenarnya hingga pertandingan keberapa 26-27 itu mereka masih ada dalam persaingan 4 besar. Namun kemudian di Akhir-akhir ya. dalam 2 bulan terakhir ya pasca pandemi mereka pasca restart liga ya, restart liga, mereka penampilannya memburuk dan ini juga harus menjadi menjadi perhatian bagi Brendan Rodgers bagaimana ketika mereka kehabisan bensin pada akhir musim. Yang ini jika memang ini kembali terulang, ya Leicester ini mungkin akan tetap menjadi hanya sekedar kuda hitam. Benar. Tidak bisa lagi mengulang keajaiban seperti era Claudio Ranieri. Tapi kalau dari berarti permainan sejauh ini, itu berarti kemungkinan besar akan terjadi lagi, Kang? Bisa terjadi lagi karena kita tahu bahwa Leicester ini naik ke puncak ketika para kandidat utama menjalani performa buruk ya. Contoh paling gampang adalah Liverpool lah. Ya. Bagaimana Liverpool ketika dalam 4 pertandingan terakhir hanya meraih 2 poin, ini menurut saya menjadi sebuah PR besar bagi Jurgen Klopp terutama dalam mencari formasi terbaik ketika kehilangan banyak pemain di lini belakang. Karena kan kalau mungkin musim-musim sebelumnya faktor pemain pelapis itu menentukan keberhasilan tim lah. Tapi kalau sekarang bisa dilihat skuad yang kuat pun dari pelapis ataupun inti nggak jadi ini juga kan, faktor utama juga di musim ini khususnya. Karena badai cedera, terus juga jadwal pertandingan yang kemarin sempat beberapa kali diprotes karena padatnya yang begitu luar biasa. Berarti kan kayak tim-tim kayak Leicester yang nggak main di kompetisi lain misalkan, tapi pelapisnya kurang bagus, tapi kan pemain-pemain intinya juga jarang yang kena cedera kan? Iya, sebenarnya kan ya pemain yang tidak cedera itu memang menjadi sebuah keuntungan. Tapi kalau kita berbicara sepak bola yang sepak bola level atas ya, harusnya bermain di banyak kompetisi itu tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi alasan bagi sebuah klub tidak berprestasi. Toh memang banyak juga klub yang berhasil meraih treble winner gitu istilahnya, ataupun yang bisa menjalani persaingan hingga sampai akhir di level hingga garis akhir perburuan gelar juara. Dan menurut saya mungkin hal ini yang ketika ada pandemi tidak terlalu berpengaruh. Ya karena itu tekanan penonton tidak ada. Jadi kan kalau misalnya ketika memang ada pemain cadangan masuk, biasanya kalau yang masih muda itu agak demam panggung ya. Ya ketika menghadapi misal tampil di Anfield gitu, tim lawan terutama tim mediocre, ada rasa gentar ketika menghadapi sorakan penonton di tribun The Kop. Tapi kan musim ini tidak ada seperti itu. Nah selanjutnya nih Kang, ada Manchester City nih yang berarti di awal-awal mulai diremehin lah. Udahlah, udah habis City. Pep udah mungkin musim terakhirnya kemarin di awal-awal musim kan. Udah mulai habis lah performanya. Tapi perlahan-lahan justru sekarang jadi pesaing atau kandidat juara nih. Dan itu kalau saya bilang bakal anti klimaks sih kalau ujungnya City yang juara musim ini. Enggak sih, sebenarnya kalau ketika bahas di awal, ketika hostnya masih bukan Japa gitu, maksudnya bahwa persaingan di Liga Inggris musim ini saya prediksi memang ada 2 kuda pacu ya sebenarnya, yaitu City dan juga Liverpool. Selabil-labilnya City tetaplah City gitu, yang memang dengan kedalaman skuad yang menurut saya tidak dimiliki oleh tim lain ataupun para pesaing lain, bahkan sekelas Liverpool, Manchester United pun tidak memiliki kedalaman skuad seperti Manchester City. Ya kita lihat hingga pekan ke-9 mereka mengalami 2 kekalahan, namun setelah itu mereka terus ngebut. Yang jadi persoalan bagi City adalah satu sih sebenarnya, ambisi pribadi Pep Guardiola. Dia kan selalu mengatakan bahwa dia ingin mencoba mempersembahkan gelar Liga Champion di luar Barcelona. Di Bayern Munchen dia gagal. 3 musim sukses Bayern menjadi merajai Liga Jerman, merajai Bundesliga, tapi gagal di kancah Eropa. Bersama Manchester City pun demikian. Berkali-kali mencoba namun paling mentok ya gagal bahkan untuk menembus 4 besar. Nah, yang jadi persoalan adalah tahun ini, apakah ambisi Pep Guardiola itu akan tetap ada atau memang dia bisa fokus untuk fokus ke salah satu
tanpa melupakan yang lain. Memang City dengan skuad yang ada tidak bisa melepas salah satunya. Mereka harus bisa menjadi juara dua-duanya. Tapi kan memang ambisi pribadi itu adalah hal yang yang tersirat ya, yang tidak terlihat, yang ini mungkin bisa berpengaruh. Dan sekarang dia berarti penampilannya udah mulai baik, 5 kemenangan Beruntun di 5 musim terakhir ya, beruntun. Nah, itu bisa jadi bahaya juga nih buat Liverpool ataupun MU, udah mulai bisa ketar-ketir juga lah. Liverpool nih Kang. Liverpool kan ya di beberapa pertandingan terakhir cetak gol nggak bisa. Terus juga hanya mengumpulkan 2 poin. Iya, ketika dari- sebelum pertandingan iya. melawan ini ya, MU. MU. Nah, itu masalah utamanya sebenarnya udah kita bahas di episode sebelumnya, lini depan. Enggak, itu udah Dan- permasalahan yang sangat kompleks. Yang Ya. sangat Sebenarnya nggak bisa kompleks, nggak bisa semuanya. menyalahkan lini depan. Lini depan pasti akan terganggu pikirannya ketika Ya. belakangnya Lini tidak belakangnya kuat. tidak Ya. kuat. Kita lihat aja melawan Manchester United sebenarnya Liverpool dalam tanda petik pantas kalah. Andai tidak ada Alisson Becker yang tampil luar Ya, biasa. benar. Ya, tapi kan kiper pun menjadi bagian dari salah satu dari sebuah permainan ya. Jadi wajarlah Alisson Becker dihargai mahal-mahal. Ya daripada ada pemain kiper yang lebih mahal lagi juga banyak blunder ngelawan pelatih juga kan. Benar. Adalah kiper dia pesaing di timnas London ya. Tapi ya menurut gua Liverpool ini yang dikhawatirkan adalah menjalani musim seperti 2018-2019 ya. Ketika itu mereka sangat jumawa berada di puncak klasemen, Setelah namun Januari ya. sampai tahun baru, Sampai tahun baru. ketika mereka berhadapan dengan City dan akhirnya kalah, kemudian banyak mendulang hasil seri. Dan Benar. kejadian pun seperti musim ini kan kejadian dari berapa namanya total 18 pertandingan, mereka 7 diantaranya berakhir dengan hasil imbang. Benar. Dan ini memang patut menjadi sorotan karena pesaing-pesaing lain justru dari sisi hasil imbangnya tidak terlalu banyak. Setuju. Kayak MU lah tentunya kan. MU mereka cuma 4 kali walaupun kalah 3 kali. Kalah 3 kali. Ya tapi kan mereka bisa performanya menanjak ketika selepas kegagalan di Liga Champions. Mereka tahu fokus mana yang harus dikejar dan menurut gua Liga Inggris akan menjadi prioritas Manchester United dibandingkan Liga Eropa. Nah, kemungkinan Manchester United akan menjadi juara. Seberapa besar dan apa yang membuat dia ibaratnya bisa nih MU nih? Andai kemarin mereka Gagal. kalah dari Liverpool, Ya. saya berani katakan bahwa Manchester United akan sulit menjadi juara Liga Inggris. Tapi jika mereka menang, mental mereka udah dapat Benar. dan mereka akan bisa bisa terus menjaga performanya dan bersaing yang menjadi 3 atau 4 kuda pacu di garis akhir perburuan gelar juara. Namun dengan hasil imbang ini semuanya masih serba 50-50 Jap. City menurut saya tetap akan menjadi kandidat yang paling kuat karena memang Manchester United terbukti masalah mentalnya belum benar-benar teruji lah ketika memang butuh mendapatkan kemenangan yang justru mereka tampil baik kemarin namun akhirnya gagal dalam menaklukkan kiper karena mungkin terlalu terburu-buru atau apa, dan ini akan menjadi PR bagi Ole Gunnar Solskjaer ke depannya sih. Ya, tapi perlahan-lahan MU emang penampilannya luar biasa lah, apalagi lini belakangnya kan. Kebobolan 3 gol, baru kebobolan 3 gol dari 5 pertandingan kalau nggak salah. Itu kan artinya dari awal yang dibantai-bantai, tapi justru sekarang jadi salah satu pertahanan kuat gitu. Iya, sebenarnya dengan salah satu yang membuat pertahanan Manchester United kembali kuat adalah ada keberadaan Eric Bailly ya. Iya. Eric Bailly ini menjadi pelengkap bersama Harry Maguire. Karena apa? Karena kita tahu Harry Maguire secara speed mungkin tidak terlalu baik, tapi kan dia salah satu ball playing defender yang juga commanding defender ya sebagai komandan di depan. Tapi Bailey bisa menutupi kekurangan Maguire dari sisi speed dengan keberadaan dia. Memang dalam beberapa kesempatan kerap gurung gusuh tuh terburu-buru lah dalam atau terlalu ceroboh dalam melakukan covering. Tapi kita lihat kombinasi dua pemain ini menurut saya menjadi kunci bagi Manchester United untuk bisa menjalani sisa musim. Andai kalau misalnya, tapi kan Bailey ini permasalahannya adalah dia punya bahaya laten bernama cedera. Jika kembali cedera dan Maguire dan Lindelof, saya tidak terlalu yakin Manchester United bisa menunjukkan performa positif seperti 3-4 pertandingan terakhir. Tergantung Bailly lah ya. Bailly itu memang menjadi kunci lah. Nah, di luar tim yang tadi kita bahas dikit, Leicester, MU, City, Liverpool, kira-kira
tim lain misalkan kayak Spurs, Everton, ada nggak Kang yang menurut Kang Jalu akan menembus ya 3 besar lah? Kalau Everton sulit sih sebenarnya. Ya kita bisa menggadang-gadang bahwa awal musim nih Everton memberikan janji yang luar biasa. Namun ternyata ketika sudah memasuki pekan ke-5 ke-6, anak-anak asuhan Carlo Ancelotti ini seperti udah kehabisan ide lah. Ataupun memang janjian itu udah mereka ibaratnya lari maraton, mereka mencari sprint di Pengecangan di awal-awal. awal, ya. Dan ini memang menjadi sebuah kesalahan dalam sebuah pertandingan atau turnamen yang jangka panjang ya, kompetisi jangka panjang maksud saya. Sementara Tottenham Hotspur Mulai habis bensin juga. mulai habis bensin juga sih, tapi sebenarnya ini menjadi hal yang sangat menarik bagaimana Jose Mourinho bisa bisa mengubah gaya permainannya yang biasanya defensif menjadi lebih ofensif musim ini ya, seperti kita ingat seperti ketika di awal-awal di Chelsea. Ya tinggal bagaimana nanti ketika memang salah satu pemainnya cedera. Taruhlah misal Pierre-Emile Højbjerg kan ini amat bergantung sama keberadaan Højbjerg kan, Tottenham Hotspur sebagai seorang gelandang bertahan, dia sebagai deep lying playmaker yang tak menurut gue menjadi salah satu kunci Spurs musim ini sih. Selain Son Heung-min. Selain Son Heung-min tentunya. Tapi kan kalau Son Heung-min, kita pasti akan membahas Son Heung-min dan juga Harry Kane sebagai duet ataupun sebagai kunci permainan Spurs. Tapi kalau kita lihat unsung hero-nya ada di sisi Højbjerg sih. Nah, kalau menurut Kang Jalu nih, prediksi sotoy kita aja. 3 besar nanti di akhir musim Premier League. Ini seru nih. Belum berbicara juara ya? Ya, belum bicara juara. Kalau gue sih masih yakin sih 2 kuda pacu utama City Liverpool plus Manchester United. Walaupun posisinya nggak tahu nih, antara 1, kalau 2, 3, 1, 2, 3-nya masih belum ketahuan karena gini deh, kalau misalnya Liverpool bisa mendapatkan back sengaja ya dari bursa transfer bulan Januari ini, bolehlah kembali akan menjadi persaingan di 2 besar. Tapi jika kembali gagal dan ternyata sampai akhir Februari mereka masih di luar 2 besar, saya berani katakan bahwa peluang Liverpool untuk mengejar atau mempertahankan gelar juara sulit. Karena kita lihat dalam beberapa situasi ketika Liverpool memimpin 2008, 2009, 2013, 2014, mereka ketika tersalip seperti langsung hilang aja. Ya termasuk 2018, 2019 ya. Benar. Mereka tidak pernah berada dalam level mengejar. Mereka selalu berada dalam level mereka sudah mencapai titik kemapanan. Udah nyaman. Udah zona nyaman, mereka baru bisa mempertahankan itu. Tapi ketika dalam sudah posisi terkejar, posisi zona nyaman kemudian terkejar, ketika mereka ingin mengejarnya lagi, itu beberapa kali gagal dilakukan oleh Liverpool. Ya, jadi prediksi 3 tim papan atas Premier League musim ini 2020-2021 itu ada 2 Manchester dan juga ada Liverpool. Yang London biasa pinggir-pinggirin aja. Yang London, yang biru sama merah, apalagi yang biru ya. Udah ngeluarin duit banyak, tapi bersaingnya di papan tengah. Aduh. Iya, sekarang bedanya tinggal 2 sama yang merah. Yang merah soalnya peringkat 16. Perlahan udah mulai naik, ya kan? Yang biru malah perlahan turun. Udah ganti pelatih kali ya. Janganlah ya. Biarin aja biar persaingannya ramai aja. Oh iya benar. Jadi yang atas-atas tetap, yang bawah jadi tengah-tengah ada ganti-ganti, ada juga. Wolves, ada West Ham, gantian biar ya masa sih bayangin aja sama Moyes aja berada di bawah Moyes, di bawah tim asuhan Moyes gitu loh. Nista banget. Ya udahlah, nanti kan kita bahas lagi soal yang biru-biru itu. Kalau buat persaingan Liga Inggris musim ini. Iya, nanti kalau misalnya biru-birunya makin terpuruk atau tiba-tiba melonjak baru kita bahas. Kalau sekarang sih nggak usah lah, bahas aja yang mending bahas West Ham ya Kang ya? Mending bahas West Ham. London yang paling tinggi itu Tottenham, baru West Ham. Loh, bayangin aja nih dari Leicester ya kota terpisah lah ya, berarti ada 2 Manchester, 2 Liverpool, 2 London. Tapi ya 2 Londonnya ini anomali. Bukan Chelsea atau Arsenal yang biasa mendominasi Premier League, tapi Spurs dan juga West Ham. Ini luar biasa nih Londonnya. Dah, itu aja. Julitin bola kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.